Justru malah orang yang membongkar dapat mendapatkan hukuman. Nah, ini saya juga ingin memperingatkan soal itu. Ya, itu pertanyaan bagus Ibu Dewan ini ya. Jadi Ibu Dewan tadi menanyakan apakah sudah dihukum gitu kan. Dihukum itu bukan berarti dipidana kan, Bu. Bahkan yang namanya Nikita Mirzani termasuk meskipun dia ditahan, tapi menurut saya ada hal yang harus ditindaklanjuti oleh BP POM. Karena saya mendapatkan informasi bahwa ada dokter yang melakukan suntik wajah untuk pemutih. Itu ada, walaupun kemudian ditarik dengan BP POM, tapi orangnya nggak dikenakan sanksi apapun. Justru malah orang yang membongkar dapat mendapatkan hukuman. Nah, ini saya juga ingin memperingatkan soal itu. Sedikit saya mau menanggapi terkait dengan pernyataan Ibu Irma ini. Tadi dia mengatakan di situ bahwasanya dia mendapatkan informasi. Nah, pertanyaan publik adalah Ibu Irma sepanjang perjalanan persidangan dari Nikita Mirzani ini yang cukup lumayan panjang, lalu tiba-tiba Ibu Irma dengan BPOM mengadakan RDP. Lalu Ibu Irma mengatakan bahwasanya Ibu Irma mendapatkan informasi. Pertanyaan publiknya adalah siapa yang memberikan Ibu Irma ini informasi? Yang berikutnya yang ingin saya tanggapi bahwasanya teruntuk para penggemar dari Nikita Mirzani ini, kalian tidak perlu berbahagia berlebihan begitu ya, karena apa yang disampaikan oleh Ibu Irma ini, dia bukan sedang berupaya untuk membebaskan Nikita Mirzani, tidak seperti itu konsepnya. Tapi fokusnya Ibu Irma ini dalam pernyataannya dia itu ingin memperingatkan BPOM agar si penjual jarum suntik pemutih itu, si dokter itu yang dia maksudkan itu, agar dikenakan sanksi. Nah, publik pun bertanya, yang Ibu maksudkan itu si dokter penjual jarum suntik pemutih itu dikenakan sanksi apa dulu Ibu? Sanksi pidana kah? Atau sanksi yang lainnya? Karena sanksi pidana itu Ibu, setahu saya itu upaya yang terakhir. Sebelum ke situ, BPOM ini harus bisa atau terlebih dahulu melakukan yang namanya sanksi, misalnya sanksi administratif atau sanksi izin edar dicabut ya. Atau sanksi paling kerasnya itu kalau nggak salah sanksi izin usaha dicabut. Seperti itu Ibu. Nah, produk jarum suntik si dokter yang Ibu maksudkan sudah dikenakan sanksi oleh Badan POM dengan mencabut izin edarnya. Sesimpel itu. Dan yang terakhir ya Ibu Irma, terkait dengan kasusnya Nikita Mirzani ini bukan tentang jarum suntik pemutih yang dari si dokter yang Ibu maksudkan, tetapi melainkan ya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memberikan vonis kepada Nikita Mirzani ini selama 4 tahun, itu terkait dengan ya pasal 27B. Kalau Ibu nggak tahu apa itu pasal 27B, Ibu Google sendiri atau buka KUHP atau buka KUHP ya Ibu Irma. Justru malah orang yang membongkar dapat mendapatkan hukuman. Nah, ini saya juga ingin memperingatkan soal itu. Ya, itu pertanyaan bagus Ibu Dewan ini ya. Jadi Ibu Dewan tadi menanyakan apakah sudah dihukum gitu kan. Dihukum itu bukan berarti dipidana kan, Bu. Ya, masih ada yang namanya prinsip-prinsip hukum di Indonesia, itu ada namanya ultimum remedium. Artinya adalah hukum pidana adalah upaya terakhir. Tidak dikit-dikit harus dipenjara, tidak dikit-dikit harus dipidanakan, tidak. Masih ada upaya tuh. Dan BPOM memiliki kewenangan untuk itu. Misalnya penarikan NA, oke? Penarikan produk, oke? Teguran, oke? Bahkan teguran keras sampai pemusnahan, bahkan sampai penyegelan. Itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan POM. Itu bagus sekali pertanyaannya, bagus sekali. Agar mereka itu pandai. Namanya hukuman itu bukan hanya yang dikenal itu hukum pidana, orang harus dipenjarakan. Justru hukum pidana adalah upaya terakhir. Oke. Terkait dengan apa yang ditayangkan oleh teman saya, ya lawyer Willy, ya kita juga harus belajar. Ini bagus sekali nih lawyer Willy, mengedukasi tentang aturan hukum yang berlaku terkait dengan kesehatan. Jadi di kesehatan juga ada hukumnya. Misalnya dokter tidak boleh melakukan malpraktek. Itu hukum kesehatan namanya. Yang namanya hukum di Indonesia itu banyak macam. Nah, lawyer Willy ini fokusnya pada hukum kesehatan.
bagus sekali nih, silakan dipikirkan. Ada yang namanya hukum perdata, ada yang namanya hukum keluarga, ada yang namanya hukum tanah, ada yang namanya hukum kedirgantaraan, ya kan? Ada yang namanya hukum kelautan, ada yang namanya hukum kehutanan, ada yang namanya hukum korporasi, ada yang namanya hukum asuransi. Semua ada aturannya. Dan kebetulan Lawyer Willy ini menekuni di bidang hukum kesehatan. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada Lawyer Willy yang sudi fokus pada hukum kesehatan agar dokter-dokter, tenaga-tenaga kesehatan maupun pasien-pasien yang terkait lebih paham, harus lebih senang dong, ya enggak? Bukan hanya dokter saja, hukum kesehatan meliputi dokter, obat, dan tenaga kesehatan. Berikut juga fasilitas-fasilitasnya. Mono loh, pakai otak. Halo, Kemudian, aku Petika Sandi. kosmetik. Mari menanggapi video-video ini ya Kosmetik guys. banyak dibuat di perumahan. Yang bikin dokter-dokter nih ya. Ini Sandi ambil aja sumbernya, banyak sih kalau kalian cari terkait dengan racikan-racikan ini ya teman-teman. Bukan hanya oknum dokter, tapi banyak oknum-oknum tenaga kesehatan ataupun yang paham sebenarnya terkait dengan ini, ya menjualnya gitu. Karena keinginan ya, kadang-kadang konsumen itu adalah hasil yang instan. Ingat ya guys, kosmetik itu punya resiko yang cukup rendah ya teman-teman. Dan kalau kalian mendapati hal yang instan dalam 3 hari, 4 hari menunjukkan hasil yang signifikan, itu udah pasti fix adalah obat. Ataupun bahan berbahaya lainnya seperti merkuri ya guys. Dan masih banyak lagi lah. Ini juga sebenarnya masih banyak di masyarakat. Bahkan mereka udah gamblang berani di e-commerce. Nah, yang tahu aja ya nih teman-teman ya. Yang BPOM aja nih, BPOM aja. Ada yang masih mengandung bahan berbahaya dan dilarang. Ini contoh aja ya. Banyak yang kayak gini. Racikan yang kayak gini ini masih banyak guys. Tapi yang herannya Sandri kok nggak ada FYP Sandri ya. Bisa jadi mereka blokir para influencer yang berkaitan dengan ini guys. Karena takut nanti disidak. Ada yang disidak tapi dia bohong. Tapi masih eksis sampai sekarang. Ada juga yang berhenti dan mengganti wajah. Oke, Bahwa next ada selanjutnya dokter ini yang ya guys. melakukan suntik wajah untuk pemutih. Itu ada, walaupun kemudian ditarik dengan BPOM, tapi orangnya nggak dikenakan sanksi apapun. Justru malah orang yang membongkar mendapatkan hukuman. Oke ya teman-teman, Sandi punya 2 perspektif yang cukup masuk ke dalam ini guys. Pertama adalah infus whitening seperti ini. Kedua adalah produk yang dibongkar kemarin dan masuk public warning BPOM, bahkan sudah ada hukumannya. Ya teman-teman semuanya sudah sangat jelas. Dan mungkin teman-teman yang lain sudah mengikuti perkembangan terkait dengan kasus ini ya guys ya. Ini Sandi temukan di salah satu video ya guys. Pas Sandi cek infus whitening ya teman-teman semuanya, ini keluar. Kalian tahu ini di mana? Ya, ini bukan di vaskes kesehatan ataupun klinik. Ya sebenarnya klinik juga boleh infus whitening guys. Karena apa? Infus ini tujuannya adalah untuk teman-teman semuanya ya guys ya. Kalau kalian sudah drop atau kalian shock anafilatis karena vaksin ya, atau sebagai booster, bukan sebagai infus whitening. Kan teman-teman bisa lihat ya guys, ini adalah contoh-contoh korbannya. Ada yang autoimun, ada yang beruratnya nampak, dan masih banyak lagi sebenarnya. Kalau kalian cek infus whitening dan korban-korbannya, kalian keluar semuanya. Dan siapa-siapa aja yang menjualnya itu keluar guys, atau yang praktek-praktek yang melakukannya. Dan sekali lagi FYP saya nggak lewat lagi ya guys ya, karena mungkin ya bisa jadi diblokir. Karena ini masih pro dan kontra sebenarnya terkait dengan infus whitening. Tapi di BPOM sendiri sudah melarang infus whitening ini ya guys. Bahkan Kemenkes pun juga bikin ya guys. Bahkan FDA pun juga tidak menyetujui terkait dengan infus whitening ini. Tanya si BPOM, iya BPOM, tapi kategorinya bukan itu. Kategorinya adalah untuk penanganan buat teman-teman semuanya atau nutrisi, bukan infus whitening. Lagi ya teman-teman, ini intravena dan ini benar-benar penanganannya harus sangat-sangat ketat. Dari alat, dari sediaan, yang pastinya harus ada berizin edar. Terus efek samping suntik putih yang jarang diketahui. Gangguan pencernaan, kerusakan pada jantung dan hati, batu ginjal, sindrom Stephen Johnson, asma, ya kan? Masih banyak lagi guys. Nah, apa rata-rata isinya itu vitamin C, glutathione, sama kolagen. Terus juga ada DNA salmon. Kalian kira itu obat oral, minum banyak air putih? Pikir kids. Mungkin FYP kalian lewat kakak ini ya guys ya. Dia adalah salah satu korban dari suntik putih. Nah, pertanyaannya adalah,
Sampai sejauh mana tindakan Kemenkes dan BPOM terkait dengan infus whitening ini? Kosmetik banyak dibuat di perumahan yang bikin dokter-dokter. Halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya izin stitch ya. Ini Dokter Deka lagi jogging pagi di komplek. Lagi menikmati masa-masa free time. Enak juga guys ternyata after resign. Lebih punya banyak waktu. Happy deh pokoknya. Oke, menanggapi video yang Dok Deka stitch, agak sedikit meluruskan ya. Jadi kalau menurut pandangan Dok Deka dan Dok Deka juga lihat teman-teman dokter lainnya, sebenarnya malah kalau teman-teman dokter itu karena lebih paham regulasi, lebih paham ilmu, malah jarang atau mungkin hanya sedikit oknum-oknum dokter yang bikin produk-produk berbahaya atau ilegal yang gak sesuai regulasi. Malah yang lebih banyak itu teman-teman di luaran sana yang kurang paham regulasi atau memang nakal yang bikin racikan-racikan krim berbahaya ataupun yang dilarang dijual bebas, misal hidroquinon atau merkuri yang jelas berbahaya, yang tetap dia jual gitu. Karena satu mungkin ketidakpahaman regulasi, ketidakpahaman ilmu gitu. Jadi kalau teman-teman dokter sendiri menurut aku dia lebih paham ya, Ibu. Cuman memang mungkin ada yang oknum dokter nakal yang seperti itu gitu. Cuman aku tahu titik poinnya di sini Ibu ingin menjelaskan bahwa kita ini yang bersuara demi masyarakat biar nggak ada lagi pakai krim-krim berbahaya ini, kok malah dikriminalisasi, kadang ada intimidasi seperti yang aku alami nih. Ya itu dia, kadang pasal-pasal karet yang dipakai gitu untuk bikin kita takut atau gimana. Tapi semua pilihan, ada yang mau fight atau ada yang pilih ya udahlah diam aja gitu. Cuman ya semoga kedepannya hal ini bisa clear dan teman-teman influencer semua yang bergerak di bidang beauty, estetik, baik dokter maupun non-dokter itu merasa terlindungi, merasa aman ketika kita speak up atau bersuara terkait bahayanya skincare abal-abal atau yang berbahan merkuri ataupun berbahan yang berbahaya yang nggak boleh dijual bebas gitu. Karena sekarang itu yang kita butuhkan, ada perlindungan dan merasanya aman. Cuman kalau memang di luar koridor itu ada yang menunggangi, ada yang salah memaknai atau salah dalam speak up, dalam bersuara yang dibumbu-bumbui yang lain, nah itu dia. Cuman kalau selama kita bersuara demi kebaikan masyarakat, mengungkap sesuatu yang sebenarnya nggak boleh tapi dilegalkan, ya itu yang harus dilindungi gitu ya teman-teman. Semoga dengan sudah adanya perhatian dari anggota-anggota DPR juga, semoga bisa mengawal kita semua untuk lebih aman dalam bersuara. Semangat terus, dunia estetik, dunia skincare bisa lebih baik lagi.